seneng banget teman-teman. Satu kali lagi kita masih bisa ketemu, meskipun masih secara online, tapi aku percaya Tuhan tetap bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Kuasa Tuhan tetap bekerja sekalipun kita beribadah secara online. So kita harus semangat ya teman-teman. Gimana nih kabar kalian semua? Kalau kabar teman aku gimana nih hari ini? Gimana kabar kamu Christopher? Kabarku baik dong kok. Luar biasa Christopher. Nah teman-teman, hari ini kita ingin melakukan ibadah yang terakhir di bulan ini dengan tema respect. Mantap sekali, bener banget bahwa hari ini adalah ibadah yang terakhir di bulan Juni ini, yaitu dengan tema respect. So gimana nih, dari minggu awal, minggu kedua, minggu ketiga, kita udah belajar banyak banget tentang respect. Apakah kalian semua udah mendapatkan sesuatu di bulan ini? Jangan sampai kalian mengakhiri bulan Juni ini dengan tidak belajar apa-apa ya teman-teman. So, sebelum kita memulai ibadah hari ini, ada 3 hal yang selalu harus kita ingat dan kita lakukan sebelum beribadah secara online. Apa aja itu Christopher? Nah teman-teman, 3 peraturannya itu ada yang pertama, siapkan hati dan tempat yang terbaik. Dan yang kedua, jangan bermultitasking saat melakukan ibadah ya teman-teman, seperti makan atau tidur-tiduran. Dan yang ketiga, teman-teman harus be excited. Betul sekali. Jangan lupa dilakukan ya teman-teman 3 hal itu. Jangan multitasking, siapkan tempat dan hati yang terbaik. Dan juga jangan sampai kalian gak semangat. Harus be excited ibadah online. So, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita ibadah. Selamat beribadah teman-teman. Selamat beribadah. Shalom Generation of Change. Dimanapun kita berada, kita mau sama-sama unity untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Sama-sama kita akan nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Tuhan ditinggikan, puji Dia, Gloria. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Yuk sama-sama kita keluarkan suara yang terbaik dari dalam kita. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sing it out, Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Ini setiap kami Tuhan Yesus, Generation of Change. Kami mau datang, kami mau unity untuk sembah nama-Mu Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Yuk GOC sama-sama kita kan. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor,
We give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Oh, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan dia. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, yeah. Come on, sing it out. Gloria. Oh. Yuk teman-teman, kita masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi teman-teman. Tuhan Yesus, makasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, buat hadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Kami boleh sama-sama rasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi. Tuhan, kami mau menghargai hadirat-Mu Tuhan Yesus. Kami mau sembah nama-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oh, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yuk kita sama-sama ulangi lagi lagu ini dari awal teman-teman. Kita hargai hadirat Tuhan bersama kita teman-teman, karena Dia begitu baik buat setiap kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang
melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Raja yang mulia. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Karena darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Yuk sama-sama kita sembah Tuhan. Oh, oleh kuasa darah-Mu Kau tebus setiap kami, jadikan ku baru Tuhan. Oh, we thank you Lord, we thank you Lord Jesus. Begitu besar anugerah-Mu Tuhan dalam hidupku, di dalam kehidupanku. Kau jadikanku baru. Kau layakkanku. Untuk dalam hadirat-Mu. Untuk sembah nama-Mu Tuhan, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami boleh masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan, Kau sudah tebus setiap kami, Kau layakkan setiap kami. Kau memperbolehkan kami untuk masuk ke dalam gunung kudus-Mu, untuk naik ke gunung kudus-Mu, untuk masuk ke dalam hadirat-Mu, untuk jadikan kami bait Allah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Tuhan, kami mau hargai hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau sembah Engkau lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Karena kami tahu hadirat-Mu manis, hadirat-Mu indah buat setiap kami. Dan Engkau segalanya buat hidup setiap kami Tuhan Yesus.
Jesus. Laraba shada larabu, ya laraba larabu, shada larabu, ya laraba laraba laraba, hika laraba laraba, ya laraba laraba, shada laraba 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 laraba. Yuk sembah Tuhan lebih lagi teman-teman. Sembah Tuhan Yesus. Sembah dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap hidupmu. Sembah Tuhan Yesus. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Yes Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus. Betapa besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Betapa indah pengorbanan buat setiap kami. Dan kami mau menghargai itu Tuhan Yesus. Kami mau menyadari betapa besar pengorbanan-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Karena kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu. Ya laraba laraba shaya laraba 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 larabu. Tuhan, kami mau satu hati Tuhan Yesus. Kami mau bersatu Tuhan untuk bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami lihat Tuhan Yesus hari demi hari Tuhan Yesus, COVID-19 makin naik Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sanggup untuk menyembuhkan Indonesia. Engkau sanggup melawat Indonesia. Engkau sanggup untuk memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus, hati-Mu besar untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus,
begitu besar kasih-Mu untuk bangsa kami Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 boleh mereda Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 boleh hilang dari Indonesia Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hari demi hari kasus COVID-19 boleh menurun sampai ke angka 0 Tuhan Yesus. Dan kami gak perlu takut untuk keluar, karena kami melangkah bersama-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada bersama kami, Engkau ada bersama bangsa kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan Yesus untuk bangsa kami. Tuhan, lawat Tuhan Yesus bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Pakai pemerintahan bangsa kami Tuhan Yesus, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah Tuhan Yesus. Dari jajaran tertinggi sampai jajaran terendah Tuhan Yesus. Pakai Tuhan Yesus, pakai orang-orang pilihan-Mu untuk memimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Bangsa kami ada di dalam hati-Mu. Indonesia ada di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, ini setiap kami Tuhan Yesus, kami mau hargai Engkau Tuhan Yesus. Kami mau hargai hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan Yesus, sebagai bentuk rasa penghargaan kami, sebagai bentuk rasa hormat kami kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan isi hati-Mu Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Sertai setiap kami Tuhan Yesus. Urapi hati kami Tuhan Yesus. Urapi pikiran kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus, kami boleh tertuju kepadamu. Pikiran kami, hati kami boleh tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama kita katakan amin. Shalom GOC, apa kabar semuanya? Aku berharap kalian semua ada di dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini aku bersyukur banget bisa punya kesempatan lagi buat sharing ke teman-teman semuanya. Mungkin sebelum kita mulai, kita mau sama-sama satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu, mengucap syukur buat hari yang baru. Kalau hari ini kami boleh sama-sama beribadah secara online, biar hari ini Engkau yang berbicara buat setiap kami. Biarlah melalui pesan-Mu, melalui firman-Mu, hidup kami boleh diubahkan, kami boleh bertumbuh semakin dalam pengenalan akan Engkau. Tuntun kami beberapa waktu ke depan untuk kami boleh duduk diam dan mendengarkan isi hati-Mu. Jamah hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke teman-teman, di bulan ini seperti yang kita udah tahu, kita lagi bahas tema respect, ya kan? Dari beberapa minggu yang lalu udah banyak banget yang ngebahas soal respect. Mulai dari kita harus respect sama orang tua kita harus respect sama Tuhan tentunya, kita harus respect sama orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita juga mesti respect sama orang-orang yang mungkin punya level atau status sosial di bawah kita loh teman-teman. Ya kan, karena respect adalah salah satu bentuk dari kasih. Kalau kita bisa menghargai orang lain, berarti kita bisa mengasihi orang tersebut. Oke, nah ketika banyak anak muda teman-teman yang di luar sana yang gak bisa respect, anak muda gak bisa respect sama orang tuanya, gak bisa hormat, kurang ajar sama orang tua. Ketika banyak anak muda di luar sana yang gak bisa respect sama sesamanya, nah kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai GOC, kita harus bisa respect. Kita harus bisa respect orang lain. Katakan amin. Nah, sebelum menutup bulan ini ya teman-teman, kita udah mau mengakhiri bulan Juni. Sebelum menutup bulan ini, aku rindu untuk sharing satu hal lagi yang sangat penting. Seringkali kita nggak sadar, kita kesulitan buat bisa respect orang lain. Kenapa? Karena kita aja nggak bisa respect diri kita sendiri. So, aku beri judul khotbahku hari ini, You are enough. Katakan di live chat, mungkin bisa bilang you are enough, atau kalian bisa bilang I am enough. Yes, karena ini adalah sebuah kenyataan teman-teman. Sebuah kenyataan yang sangat penting bahwa kita semua ini enough. Firman Tuhan katakan gini, bahwa firman Tuhan katakan bahwa kita adalah biji mata Tuhan. Amin. Firman Tuhan katakan bahwa kita ini berharga dan kita ini dikasihi. Firman Tuhan berkata bahwa we are God's masterpiece.
ya kan? Gimana pun rupa kita, dari manapun kita berasal, dilahirkan di mana, we are God's masterpiece. Itu nggak menghapus identitas kita sebagai God's masterpiece. Tuhan menciptakan kita sedemikian rupa. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kalian bisa tulis di live chat, bilang I am God's masterpiece. Amin. So dari kebenaran firman Tuhan ini aku mau ingetin teman-teman bahwa you are worth it. You are valuable, ya kan? Kita memiliki nilai yang sangat mahal di mata Tuhan. That's why kita harus menghargai diri kita sendiri. Jangan lupa untuk menghargai diri kamu sendiri. Nah, yang jadi masalah gini. Seringkali kita menilai diri kita dari apa kata orang. Ketika firman Tuhan udah jelas mengatakan betapa berharganya kita, tapi kita malah menilai diri kita dari apa kata orang. Kalau misalnya orang bilang kita diamond, kita berlian, kita percaya. Tapi ketika orang bilang kita ini sampah dan gak berguna, kita juga percaya sama mereka. Nah, ini yang bahaya teman-teman. Kalau misalnya kita fokus terus sama penilaian orang, kita menilai diri kita dari apa kata orang. Contohnya gini, misalnya ketika kita disakiti sama orang, maka otomatis nilai diri kita akan menurun. Bener gak? Waktu prestasi kita, mungkin bisnis kita gagal teman-teman, hancur misalnya, nilai diri kita akan turun. Kita merasa gak berguna, ya kan? Atau waktu orang tua kita sendiri misalnya gak mengakui kita, gak menghargai kita, maka nilai diri kita jadi turun. Nah, ini bahayanya ketika kita menggantungkan penilaian tentang diri kita sama orang lain. Karena bisa aja penilaian itu jelek dan gak membangun, dan kita akhirnya nilai diri kita menjadi turun. Akhirnya akibatnya kita jadi gak bisa menghargai diri kita teman-teman. Kita jadi merasa diri kita ini payah, kita merasa kita ini gak layak. Tapi hari ini teman-teman, aku mau kasih tahu kenyataannya, kebenarannya ke teman-teman bahwa Tuhan gak pernah salah ciptain kamu. Bisa katakan amin? Tuhan gak pernah salah ciptain kamu. Mau orang tua mungkin gak mengakui, merasa kamu adalah beban dan lain sebagainya, tapi Tuhan gak pernah salah ciptain kamu. Dan kamu itu bukan sebuah kecelakaan, tapi kamu adalah anugerah. Tuhan gak pernah salah ciptain kamu. Dan nilai diri kita bukan berdasarkan apa yang kita lakuin, bukan berarti nilai diri kita tuh tergantung kita berasal dari mana. Nilai diri kita juga gak ditentukan dengan pujian apa yang orang lain berikan sama kita, tapi nilai diri kita berasal dari pencipta kita. Amin. Nilai diri kita berasal dari apa yang Tuhan bilang tentang kita. Teman-teman ingat gak kisahnya Daud? Bagaimana Daud itu seperti tidak diakui oleh ayahnya Isai. Ketika Samuel ingin mengurapi anaknya Isai sebagai raja, Daud tidak diperhitungkan ke dalam itu. Daud tidak diserahkan gitu loh oleh Isai. Seperti tidak diperhitungkan. Tapi gini, meskipun itu terjadi, mungkin dia gak dipandang sama orang, dinilai rendah sama orang, but itu gak menghapus Daud dari hati Tuhan. Itu gak bikin Daud jadi gak spesial di mata Tuhan. Dia tetap spesial di mata Tuhan. Dia gak butuh pengakuan siapapun. He is enough. Daud is enough untuk menjadi raja atas Israel. Karena Tuhan yang melihat nilai dalam diri dia. Tuhan melihat Daud itu spesial teman-teman. Begitupun juga kita semua. Kita spesial di mata Tuhan. We are enough. Kita gak butuh pengakuan dari orang lain. We are enough. Amin. Tuhan udah ciptain kita enough. Bersama Tuhan kita jadi pribadi yang utuh. Kita gak butuh orang lain untuk nambahin value kita. Karena Tuhan ciptain kita sebagai pribadi yang utuh. Bersama Dia, we are enough. Bisa katakan amin. So, jangan lupa untuk respect diri kita sendiri. Yuk mengasihi, ayo kita mengampuni, ayo kita peduli sama diri kita sendiri. Jangan sakitin diri kita. Jangan sampai kita lupa untuk respect diri kita. Amin. So hari ini dengan singkat teman-teman, aku mau share 3 cara. 3 cara how to respect yourself. Mungkin teman bisa siapin catatannya ya kan. Ketika teman-teman mulai lupa gitu, teman bisa baca kembali, ingat kembali lewat catatan yang teman-teman bikin. So yang pertama, caranya how to respect yourself.
yourself. Yang pertama, speak life. Katakan speak life. Amsal 15 ayat 4 di terjemahan bahasa Indonesia masa kini berbunyi, kata-kata yang baik menambah semangat, kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Nah teman-teman, kita harus belajar untuk speak life. Maksudnya apa sih? Kita harus belajar semangatin diri kita. Kata-kata kita ini dikatakan gini, kata-kata yang baik nambahin semangat, tapi kata-kata yang menyakitkan melemahkan hasrat. Ini gak cuma berlaku untuk kata-kata kita ke orang lain, tapi ini berlaku ke diri kita sendiri. Karena tanpa sadar kita mengatakan sesuatu yang bikin diri kita semakin down. Tapi kita harus try untuk speak life, menyemangati diri kita, mengatakan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan, semangat, kasih. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, teman-teman. Contoh nih teman-teman, seringkali kita gak sadar waktu nilai kita jelek ya, di sekolah, di kampus nilai kita jelek, kita bilang diri kita ini bodoh. Gue bodoh banget sih, gue gagal terus, ya kan? Ketika kita terus-menerus bilang kita bodoh, padahal sebenarnya kalau kita belajar lebih lagi, kita berusaha lebih sungguh, kita bisa dapat nilai yang lebih bagus. Tapi kita memilih untuk bilang diri kita bodoh, maka selamanya kita akan menjadi orang yang bodoh. Ketika kita bilang diri kita ini gak berguna, gue gak berguna, gue gak bisa lakuin apa-apa. Mungkin dia jago, di usia muda dia udah bisa menghasilkan uang, di usia muda dia udah bisa banggain orang tuanya, tapi gue gak bisa lakuin apa-apa, gue gak berguna. Nah, kata-kata ini yang membuat kita hancur. Seringkali kita juga gak hargain usaha kita sendiri. Gue cuma bisanya gini doang, gue belum bisa kayak dia, dan lain-lain. Tapi aku hari ini mau ingetin bahwa hargailah usaha kamu, teman-teman. Remember, teman-teman, remember you have come this far. Ingat bahwa kamu udah melangkah sejauh ini. Mungkin sekarang kita nggak ada di tempat yang ideal, yang kita inginkan. Semua orang pasti punya idealisme. Kita pengen di usia muda kita udah bisa mencapai ini dan itu. Tapi meskipun sekarang kita nggak ada di tempat yang ideal ibaratnya, tapi we are not where we used to be. Ya gak sih? Kita udah melangkah sejauh ini. Coba bayangin dulu kalau kita cuma bisa apa misalnya, tapi hari ini kita udah bisa apa. Meskipun kayaknya cuma dikit doang, gak signifikan misalnya. Tapi langkah yang kecil itu harus dihargai. Amin. Kita harus menghargai kan. Kita mau berharap siapa yang menghargai? Kita berharap orang lain yang mengakui dan menghargai? No, it starts from yourself. Kamu harus belajar untuk menghargai dirimu, menghargai usahamu, dan terus berjuang untuk jadi lebih baik. Katakan amin. Kemudian teman-teman, seringkali kita cuma melihat diri kita dari kekurangan kita, and then kita bilang hal-hal yang jelek tentang kita, ya kan? Udah pendek, kecil, hitam, jerawatan, ya kan? Gue lagi ngomongin diri gue sendiri. Kita seringkali gitu kan? Mungkin teman-teman juga melihat kekurangan dalam diri kalian dan terus-menerus memperkatakan itu. Padahal teman-teman, kalian harus belajar untuk speak life. Katakan bahwa aku punya potensi. Tuhan udah kasih aku talenta. Amin. Setiap orang punya potensinya masing-masing, setiap orang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan setiap orang punya talenta dari Tuhan. Kalau misalnya kita cuma fokus sama kekurangan kita dan meratapi itu, mengatakan itu terus, maka selamanya kita akan menjadi orang yang seperti itu. Aku akan selalu menjadi orang yang pendek, kecil, misalnya hitam atau jerawatan dan lain-lain, dan aku gak akan pernah bisa bertumbuh. But ketika aku terus semangatin diri aku, speak life, maka aku akan berubah jadi orang yang lebih berguna, terus memaksimalkan potensi yang aku punya untuk kemuliaan Tuhan. Daripada ngomongin yang jelek-jelek, mendingan ngomong bahwa aku pasti bisa, aku bisa upgrade diriku untuk jadi lebih baik. Amin. Nah teman-teman, kemudian yang kedua, apa sih cara yang harus kita lakukan supaya kita bisa respect diri kita? Yang kedua adalah hidup kudus. Katakan hidup kudus. Loh, apa hubungannya hidup kudus sama respect yourself? Of course ada hubungannya. Seringkali kita ini nggak tahu nilai diri kita tuh seberapa mahal di mata Tuhan, sehingga banyak anak muda yang jadi menyia-nyiakan hidupnya untuk hal-hal yang nggak berguna. Kita sama-sama buka ayatnya di 1 Korintus 6 ayat 19-20. Demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dikatakan kita bukan milik kita sendiri lagi.
kita telah lunas dibayar. Karena itu muliakan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Muliakan Allah dengan hidup kita. Amin. Ilustrasinya gini teman-teman, kalau misalnya kita beli sepatu warna putih gitu ya, semua mungkin ada beberapa dari teman-teman yang tahu rasanya punya sepatu warna putih. Terus kita tahu harganya tuh mahal banget ini sepatu. Apakah mungkin kita sengaja jalan di tempat yang berlumpur, di tempat yang kotor? Of course not, right? Kita pasti cari jalan yang bersih gitu kan. Kita hati-hati karena kita tahu sepatunya warna putih, kita tahu sepatu ini tuh mahal. Kita nggak akan sembarang pakai sepatu itu di tempat yang kotor, ya kan? Kita akan, kalau sampai nih tuh sepatu kotor gitu ya karena kotoran, maka kita akan berusaha untuk hapus kotoran itu. Karena kita mau sepatu itu putih kembali, ya kan? Waktu kita sadar seberapa mahal hidup kita di mata Tuhan, kita adalah hidup kita adalah hidup yang udah ditebus, ya kan, bukan milik kita lagi, maka kita akan treat hidup kita dengan berbeda. Amin. Kita akan treat hidup kita dengan berbeda. Kita akan respect ourselves. You will respect yourself. Kamu akan menghargai dirimu karena kamu tahu nilai yang kamu punya. So hari ini aku mau ingetin, berusahalah hidup kudus. Hidup kudus karena hidup kamu berharga dan mahal. Amin. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita dan bilang bahwa bikin kita pikir bahwa kita udah gak layak, kita udah gak berharga lagi sekarang. Jangan biarkan iblis intimidasi kita dengan bilang, kita udah terlanjur rusak, udah rusak aja sekalian. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita. Mungkin iblis bilang, kamu udah terlalu hancur, hancurin aja sekalian hidup kamu. Intimidasi kita dengan masa lalu kita. No, jangan biarkan itu terjadi. Hari ini ambil keputusan teman-teman. Ambil keputusan respect yourself dengan cara jaga hidup kamu kudus. Kudus sesuai dengan kebenaran, kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Dan yang terakhir teman-teman, poin yang ketiga, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa respect ourselves, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Katakan tinggal di dalam Tuhan. Kita sama-sama baca di Yohanes 15 ayat 5 terjemahan baru. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Kita perlu tinggal di dalam Tuhan teman-teman, karena di luar Tuhan dikatakan kita nggak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita nggak bisa lihat nilai diri kita yang berharga. Di luar Tuhan kita nggak mampu bersemangat dikala kehidupan lagi sulit, dikala keadaan lagi sulit. Contohnya kayak sekarang di masa pandemi ini sulit. Di luar Tuhan kita nggak akan mampu semangatin diri kita. Di luar Tuhan kita nggak akan mampu hidup kudus. Kita butuh Tuhan teman-teman. Kita butuh Tuhan, tapi seringkali kita kayak seakan-akan gak butuh Tuhan. Apa buktinya? Misalnya kita stop berdoa, kita stop cari Tuhan, stop mengandalkan Tuhan, kita stop saat teduh baca Alkitab, kita stop mencari Tuhan. Itu artinya kita seperti gak butuh Tuhan. Padahal kenyataan kita sangat butuh Tuhan, dan di luar Tuhan kita gak bisa mengenal diri kita lebih baik lagi teman-teman. Aku mau tanya, kapan terakhir kita sungguh-sungguh doa sama Tuhan? Kapan terakhir kita sungguh-sungguh baca Alkitab dan saat teduh? Yuk mulai kembali lagi. Yuk kita sadar betapa powerfulnya firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar. Karena itu bisa mengubahkan kehidupan kita. Amin. Jangan sampai kita jadiin Tuhan adalah Tuhan, dan kita harus respect our God. Dia adalah Tuhan yang bertahta atas kehidupan kita. Jangan sampai kita malah jadi dia seakan-akan seperti satpam, ya kan? Kita cuma doa minta dijagain doang. Padahal kita nggak mau gandeng tangannya Tuhan sepanjang hari ketika kita menjalani hidup kita. Kita nggak mau berjalan bersama dia dan ngikutin apa perintahnya. Jangan sampai kita jadiin Tuhan sebagai jin misalnya, yang kita minta apa-apa semaunya kita aja, ya kan? Cuma maunya diberkati doang. Padahal kita gak mau berusaha untuk ngerti apa sih sebenarnya kehendak Tuhan, apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan. Respect our God sebenarnya. Bahwa dia adalah Tuhan atas hidup kita.
yang harusnya memimpin kehidupan kita. Amin. Yuk tinggal di dalam Tuhan, teman-teman. Yuk tinggal di dalam Tuhan, bergantung pada Tuhan, bukan manusia. Kenapa? Karena ketika kita bergantung sama manusia, ketika orang itu pergi, maka kita akan lost, teman-teman. Percayalah bahwa kita akan lost, kita akan terhilang, dan kita akan berusaha untuk cari-cari orang lain, siapa lagi yang bisa kasih penilaian tentang kita. Padahal sebenarnya penilaian kita itu datang dari Tuhan. Amin. Kita akan berusaha untuk cari approval, dan itu salah. Aku mau ingetin sekali lagi, you are enough with God. Kita cukup di dalam Tuhan. Kasih karunia Tuhan selalu cukup untuk kita, dan kita sangat berharga. So jangan lupa untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. So kesimpulan dari sharing aku hari ini adalah ingat untuk respect diri kita. Amin. Ingat untuk respect diri kita, karena kalau kita nggak bisa respect diri kita sendiri, maka siapa? Kita berharap siapa gitu kan? Gimana caranya kita juga mau respect orang kalau diri kita sendiri aja kita nggak bisa respect? So how to respect our life? Respect ourselves. Yang pertama, speak life, ya kan? Perkatakan hal yang membangun, hargai setiap hasil usaha kita. Kemudian hidup kudus. Hidup kita ini terlalu berharga untuk dirusak dan dikotori oleh dosa. Dan yang terakhir, tinggal di dalam Tuhan, karena di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa, dan kita nggak bisa lihat nilai diri kita yang berharga. Katakan amin. Gitu aja sharingku hari ini. Yuk sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kayak mengucap syukur buat hari ini, buat firman yang udah kami dengar. Kayak berdoa biar firman ini itu boleh berakar kuat dalam hidup kami ya Tuhan, bertumbuh dan berbuah. Kami boleh berubah jadi orang-orang yang bisa menghargai kehidupan kami masing-masing. Kami bisa jadi orang yang respect hidup kami. Kami sadar bahwa hidup kami sangat berharga di mata Tuhan, dan kami gak mau rusak itu semua dengan cara hidup yang salah. Karena terus pakai kami ya Tuhan. Biarlah hari-hari ini, buat setiap kami yang lagi down, buat setiap kami lagi mencari pengakuan di luar hari ini Tuhan, kami terima kebenaran dan hidup kami dimerdekakan. Kami gak butuh approval dari orang lain, tapi biarlah kami boleh semakin dekat, intim dengan Engkau, dan boleh menemukan kenyataan bahwa hidup kami berharga, dan Tuhan bisa pakai hidup kami lebih luar biasa lagi. Tuhan berkati setiap apa yang kami kerjakan hari-hari ini, meskipun kami melewati masa yang sulit, tapi biarlah semuanya itu boleh berhasil dan berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, berikan kesehatan, perlindungan yang sempurna, penyertaan-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, amin. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita dan siapkan hati kita buat terima berkat. Terimalah berkat dari Bapa di sorga melalui pengorbanan putranya di atas kayu salib, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita senantiasa. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa tercurah atas kehidupan kita dan menjadikan kita berkat dan pembawa perubahan dimanapun kita berada. Yang percaya telah terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday Josie, and God bless you. Wah, terima kasih ya Ci Clara buat pesan Tuhan hari ini yang sangat memberkati sekali. Bener banget, terima kasih ya Ci Clara buat pesan Tuhan yang hari ini sangat dahsyat banget. Teman-teman, gimana respon kalian sama pesan Tuhan hari ini? Coba boleh nggak kita lihat di live chat sama gimana respon kalian sama pesan Tuhan yang bener-bener sangat memberkati. Kalau buat aku secara pribadi, aku sangat terberkati banget buat pesan Tuhan hari ini. Dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, jangan lupa ya, ada beberapa pengumuman nih yang kayaknya kalian juga pasti tahu deh pengumumannya apa aja. Apa aja tuh Christopher yang pertama? Nah, untuk yang pertama kita ada GIOS Online Service minggu depan jam 10.15 di YouTube GIOS Teens. Jangan lupa datang ya teman-teman. Bener banget, jangan lupa ikut online service minggu depan, karena minggu depan kita akan memasuki series yang terbaru. Bener-bener gak kerasa kita udah memasuki bulan Juli teman-teman. Jangan lupa buat pantengin terus Instagram GOC, karena di sana pasti ada info-info penting tentang series apa sih yang akan kita pelajari di bulan Juli ini. So di bulan Juni ini kita udah belajar banyak banget nih teman-teman. Dan pengumuman yang kedua adalah buat teman-teman nih yang udah mungkin ikut online service GOC udah lama banget, udah ikut GOC lama banget, dan kalian belum ikut
di dalam Cool, belum tertanam di dalam Cool, aku pengen ajak kalian semua buat ayo kita sama-sama tertanam di dalam Cool. Atau kalau mungkin ada teman-teman yang baru pertama kali nih teman-teman ikut online service GOC, mungkin kalian ketemu online service ini di home YouTube kalian, aku juga pengen ajak kalian buat ayo sama-sama kita tertanam di dalam Cool yang ada setiap hari Jumat. Biasanya tuh jam 6 sampai jam 6.30 biasanya diadain Cool. Bagi kalian yang mau ikut Cool, kalian bisa langsung kontak ke nomor yang tertera di layar sekarang ini. Dan yang ketiga teman-teman, jangan lupa bagi kalian yang mau mendukung pelayanan di GOC, bagi kalian yang mau memberi dan menabur, kalian bisa scan QR code yang tertera di layar sekarang ini. Wah, mantep banget nih teman-teman. Kalau gitu kayaknya itu aja pengumumannya untuk hari ini. So, GOC family, jangan lupa stay safe and stay healthy ya. Yes, bener banget. Di keadaan yang lagi seperti sekarang ini, stay safe ya teman-teman semuanya, dan stay healthy. Bukan cuman stay healthy dalam jasmani, tapi juga stay healthy dalam kehidupan kita, rohani kita, dalam hubungan kita sama Tuhan. Dan jangan lupa teman-teman buat terus berdoa buat Indonesia ya. Itu aja teman-teman pengumumannya. So, happy Sunday. Happy Sunday teman-teman.